Kisah nyata. Biarlah daku di pangkuan ibuku dulu, Opung. Kita ikuti kisah nyata berikut ini yang ditulis secara detail. Pekanbaru, TVRB. Elizabeth Octavia sempat bengong, linglung begitu buah hatinya laki-laki yang baru saja dilahirkannya diambil begitu saja dari pangkuannya. Wanita ini tak tahu harus berkata apa. Dadanya terasa sakit. Yang dia tahu, saat kejadian itu dia hanya mampu meneteskan air mata. Kejadiannya di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober tahun 2021. Begitu Lisbeth, nama panggilan sehari-hari Elizabeth, melahirkan, jagoannya, itu pada tanggal 14 Oktober tahun 2021. Saudari Nurbeti mengambil buah hatiku dari pangkuanku. Ucapan ini dikutip dataprosa.com dari Darwin, seperti yang pernah disampaikan Lisbeth kepada penasihat hukumnya itu. Elizabeth juga pernah mengemukakan, dirinya dan suaminya tak mampu melakukan apapun ketika buah hatinya diambil. Orang tua saya tidak beretika. Anak saya baru berumur 3 hari diambil paksa dari pelukan saya saat kondisi fisik saya belum stabil usai melahirkan, kata Elizabeth kepada wartawan saat dilakukan video call bersama suaminya James Silaban, usai sidang online di PN Pekanbaru, Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Dia menambahkan, pengambilan anaknya yang baru berusia 3 hari dilakukan oleh orang tuanya, Lisbon Sirait, saat dirinya akan diantar ke lapas perempuan di Pekanbaru pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober tahun 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat lalu. Saat itu kondisi saya sangat lemah pasca melahirkan, ujarnya dengan linangan air mata. James Silaban, suami Elizabeth, yang ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru terkait kasus pemalsuan surat nikah, merasa sangat kecewa dan sedih dengan sikap mertuanya itu. Lisbon Sirait punya cara untuk dijadikan alat legitimasi mengambil cucunya. Kepada dataprosa.com Darwin menyebutkan, dalam pengambilan bayi tersebut, Lisbon membuat surat permohonan, yang salinannya dibaca dataprosa.com. Surat permohonan itu berjudul, Surat Permohonan dan Tanda Terima Anak. Frasa pada judul surat, seluruhnya dibuat dengan huruf kapital. Terdiri dari 2 lembar, surat permohonan ditulis tangan di atas kertas bermaterai Rp10.000. Ditandatangani Lisbon Sirait selaku pihak I dan Nurbeti sebagai pihak 2, tertanggal tanggal 16 Oktober tahun 2021. Namanya saja surat permohonan, namun pada surat permohonan dan tanda terima anak, yang ditulis Lisbon, itu tidak ada kalimat kepada siapa atau pihak mana permohonan itu ditujukan. Dengan kata lain, tidak ada penjelasan di surat permohonan itu kepada siapa Lisbon dan Nurbeti itu bermohon. Di lembaran surat, pada poin 1, Lisbon dan Nurbeti menyebut, berdasarkan permintaan LP Pekanbaru tak bisa menerima anak Elizabeth untuk turut ditahan dikarenakan kondisi COVID-19 di lapas perempuan Pekanbaru. Kami pihak ke-1 dan pihak kedua selaku ayah dan ibu kandung Elizabeth menerima dan akan merawat bayi TSB tersebut, Red. Begitu yang tertulis pada surat permohonan. Seterusnya, di poin 2, tertulis, segala biaya mulai dari persalinan RS tanggal 14 Oktober tahun 2021, jam 12 malam sampai dengan pengeluaran hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2021 di RS Bayangkara Pekanbaru bersedia menanggung sebagaimana bayi Elizabeth Octavia ada pada kami pihak 1 dan 2 bersedia untuk membiayai, merawat dan membesarkan. Itulah antara lain, apa yang tercatat di surat permohonan dan tanda terima anak, yang ditulis Lisbon. Dan di situ, tidak satu pun ada tanda tangan baik James maupun Elizabeth yang melahirkan bayi yang diboyong itu. Dan yang perlu diketahui, baik Lisbon maupun istrinya, merupakan orang jujur. Ini terungkap di surat itu juga, sebagaimana yang tercatat pada paragraf terakhir.
Demikianlah surat permohonan ini kami perbuat dengan sejujurnya dan TDK tidak, ada paksaan dari pihak manapun. Begitu yang tertulis. Dalam membuat surat permohonan dan tanda terima anak tadi, Lisbon dan Nurberti melibatkan beberapa aparat untuk dijadikan saksi. Pada surat tersebut tercatat sebagai saksi yang mengetahui, yang ikut menandatangani yakni Silviwanti, Gusnelly, JPU, dan Sartika Ratu Ayu, JPU. Jadi, dengan modal surat permohonan dan tanda terima anak, yang dibuat untuk dijadikan legitimasi versi Lisbon Sirait, Nurbeti pun aman-aman saja, bisa melenggang mengambil cucunya dari pangkuan putrinya Elizabeth. Tapi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, memberikan penjelasan lain. Menurutnya, di dalam hukum perlindungan anak Pak untuk mengasuh anak harus diketahui kedua orang tua kandung. Tidak ada dasarnya kakek dan nenek mengambil bayi dan menutup akses dari orang tua kandung si bayi. Apalagi, si bayi diambil baru berumur 3 hari, ujar dokter psikologi yang akrab disapa Kak Seto itu saat dihubungi awak media dari Pekanbaru melalui ponsel, Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Dia menilai, jika orang tua kandung tidak mengetahui tanpa izin, anak mereka diambil paksa oleh kakek dan neneknya, hal tersebut sudah masuk pelanggaran hukum dan perdagangan anak. Sekalipun yang mengambil bayi itu kakek dan nenek si bayi. Saat diwawancarai itu Kak Seto kemudian mengemukakan, dirinya akan menghubungi Ketua LPAI Riau bernama Esther untuk mempertemukan keluarga dari pihak si ibu guna melakukan mediasi. Agar orang tua si bayi dapat melihat buah hati mereka. Karena hak asuh anak itu adalah orang tua kandungnya, bukan kakek dan neneknya. Jika tidak ada iktikat baik, kami LPAI meminta kepada Polda Riau untuk mengambil tindakan agar orang tua kandung si bayi dapat melihat buah hati mereka kembali, ucapnya. Meskipun kakek atau nenek beralasan sudah membayar semua biaya rumah sakit dan biaya persalinan, kakek atau nenek, sambung Kak Seto, tidak boleh mengambil si bayi dari orang tua kandungnya. Tidak ada alasan kakek nenek mengambil hak anak. Terakhir, saya meminta dan berharap penegak hukum di Provinsi Riau dapat mengembalikan si bayi ke pelukan orang tua kandungnya, sebut Kak Seto. Tapi pada dasarnya, Darwin penasihat hukum James Elizabeth sebelumnya sudah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Riau. Tapi laporannya belum ditanggapi. Darwin berharap, agar institusi kepolisian khususnya Polda Riau serius dalam menyikapi laporan yang sudah disampaikannya itu. Sebab hingga saat berita ini tayang, tambah Darwin, dirinya selaku kuasa hukum dari orang tua bayi itu belum mengetahui kepastian di mana bayi tersebut berada. Setelah mendapat surat kuasa terkait penanganan permasalahan bayi dari klien kita, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober tahun 2021, saya langsung ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Riau untuk membuat laporan pengaduan. Akan tetapi pihak SPKT Polda Riau menganjurkan agar laporan tersebut dibuat tertulis. Sehingga pada hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021, surat tersebut kita tujukan kepada Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Riau. Sebab perbuatan El Sirait itu berpotensi pidana, tandas Darwin. Kisah perjalanan cinta dua anak manusia bernama James Silaban, 27, dan Elizabeth Octavia, 29, memang diwarnai dinamika romantika dan duka. Atau dengan bahasa lain, di samping dipenuhi dengan bunga-bunga cinta, jalinan asmara James Elizabeth itu juga tak luput dari badai dan air mata. Sistem dalam hukum yang berlaku di negeri ini, menikah gara-gara tak disetujui orang tua, bisa berakibat fatal, memang. Pasangan yang pernah menjadi anak buah kapal ABK dan sarjana akuntansi itu, apa boleh buat, harus rela menjalani proses hukum seperti yang mereka hadapi kini dan siap-siap kemungkinan divonis hukuman penjara. Dari sisi duka, rongrongan yang menghantam kedua insan itu bahkan seperti tak habis-habisnya, mulai dari masa-masa pacaran hingga lahirnya anak lelaki mereka di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Sabtu,
tanggal 14 Oktober tahun 2021 lalu. Lalu, usai melahirkan, pada tanggal 16 Oktober tahun 2021 buah hati pasangan suami istri, Pasutri, itu langsung diambil paksa dari dekapan Elizabeth oleh ibunya sendiri, bernama Nurbeti yang bermukim di Jakarta. James pun, sebagaimana pernyataannya kepada wartawan, sama sekali belum melihat putranya yang baru lahir itu. Kini, James dan istrinya Elizabeth yang biasa disapa Lisbeth, berada di rumah tahanan rutan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pasutri itu tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri PN Kota Pekanbaru. Selain itu, turut juga menjalani persidangan di sana, yakni Vintor Haryanja, yang dituding melakukan pemalsuan tanda tangan Lisbon Sirait, orang tua Lisbeth. Kedua orang tua Elizabeth tidak setuju dirinya menikah dengan James. Miris, memang, rongrongan dan badai yang menimpa Pasutri itu, justru muncul dari pihak keluarga. Bukan datang dari siapa-siapa. Romantika cinta James dan Lisbeth itu dimulai di kota metropolitan, Jakarta, 2019 hingga 2020. Keduanya sama-sama bermukim di ibu kota negara. Istri James itu sebelum menikah, sempat tinggal di kediaman Namboru, bibi dari pihak bapak, Red, di Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sumut. Pada tanggal 12 Desember tahun 2020, dia kabur dari tempat Namborunya, lalu menikah dengan James di kota Pekanbaru, tanggal 21 Desember tahun 2020. Si pengantin pria sendiri saat itu baru berkuliah di salah satu perguruan tinggi, semester pertama, di Jakarta. Elizabeth merupakan putri tertua dari seorang ayah yang kini menduduki jabatan yang cukup strategis di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kemenkeu RI, di Jakarta. Sementara James disebut-sebut sebagai putra dari keluarga yang status sosialnya berada di level bawah. Seperti yang sudah disebutkan, Lisbeth merupakan wanita berpendidikan akademik. Relatif cantik. Dari pengamatan dataprosa.com, James bisa dikatakan tidak juga berlatar belakang dari keluarga yang miskin-miskin amat. Selain itu, menurut pengamatan versi wartawan dataprosa.com langsung terhadap sosok pria itu sebelum mendekam di rutan, James tergolong pria relatif ganteng. Ketampanan pria yang satu ini, mirip-mirip perpaduan gagahnya artis India bernama Shah Rukh Khan dan Marlon Brando aktor Amerika Serikat, saat keduanya masih muda. Bahkan, James memiliki wajah yang cenderung baby face imut-imut, ketimbang usianya yang sudah lebih 27 tahun, jika diamati sebelum dia ditahan. Lantas, benar, nggak sih, James itu masuk kategori cowok ganteng? Pertanyaan itu dijawab istrinya dengan bahasa yang tidak begitu tegas. Ganteng juga, sih, jawab Elizabeth dengan logat Jakarta yang kental, kepada dataprosa.com, di kediaman ayah angkatnya Vintor Haryanja, di Pekanbaru, saat istri James itu belum berada di rutan. Elizabeth memang lahir dan besar di Jakarta. Jadi, meski saling suka, lalu, apa sih yang diharapkan Elizabeth dari James? Berani bertanggung jawab. Walaupun statusnya masih mahasiswa, tapi James berani membuktikan kalau dia mampu bertanggung jawab menghidupi rumah tangga, ucap Elizabeth. Tapi, Lisbeth juga tak lupa menekankan, dalam kehidupan rumah tangga, kegantengan itu tidaklah cukup. Diam-diam, rupa-rupanya, dari pernyataan Elizabeth, istri James itu termasuk seorang wanita pengagum sosok ayah. Dari sinilah terlihat, salah satu di antaranya bagaimana dia sampai mencintai James. Saya mengagumi figur ayah saya. Dan figur itu saya lihat ada pada James. Sayalah yang tahu sifat ayah saya, tambah Elizabeth. Wah, wah, wah. Tak hanya itu, selama ini Elizabeth hidup di lingkungan keluarga yang religius. Kedua orang tuanya juga menganjurkan pola makan sehat dan berolahraga. Lisbeth kemudian mencontohkan, bagaimana sosok ayah yang dikaguminya itu. Dia menuturkan, ayahnya sangat disiplin waktu. Misalnya, agar anaknya bangun pagi kira-kira pukul 5 dan berolahraga.
Rajin berdoa, makan makanan yang sehat, sebut Elizabeth kepada dataprosa.com, mengulangi apa yang pernah disampaikan ayahnya kepada dirinya. Jadi, hasil dari penerapan disiplin waktu yang ketat oleh orang tua terhadap dirinya, tak heran kalau Lisbeth berhasil menyelesaikan pendidikan akademik hingga strata S1 di bidang akuntansi. Sudah sejak awal-awalnya, memang, kedua orang tua Lisbeth tak sudi jika bermenantukan orang macam James. Sementara, baik James maupun Elizabeth sudah saling mencintai, sebagaimana penuturan mereka kepada dataprosa.com, di Pekanbaru, sebelum keduanya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik kepolisian daerah Polda Provinsi Riau. Dengan munculnya badai yang menyerang asmara kedua insan, otomatis, acara masa-masa selama wajib kunjung pacar Hua Kuncar antara James dan Elizabeth pun berlangsung backstreet rahasia. Lalu, apakah hanya pihak orang tua Lisbeth saja yang tak setuju atas hubungan mereka? Ternyata, tidak. Ibu James bernama Delima Sinaga, 52, jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti, agar putra sulungnya itu tidak berhubungan dengan Lisbeth. Dia meminta agar James mencari wanita lain. Delima menyadari, ada kesenjangan status sosial antara keluarga pihak dirinya dengan Lisbeth. Kita orang miskin, nak, begitu kata-kata yang pernah dilontarkan Delima kepada James, sebagaimana yang disampaikannya juga kepada dataprosa.com, Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021 lalu, di Pengadilan Negeri PN Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saat mengikuti persidangan anaknya James dan menantunya Elizabeth Octavia serta Vintor Haryanja selaku bapak angkat pasangan James Elizabeth. Tapi, apalah daya bagi Delima, seorang janda. Dia sudah berupaya keras mengingatkan putra tertuanya yang ganteng itu dalam berhubungan dengan Lisbeth yang kini sudah menjadi menantunya. Sebagai anak niamana, anak seorang bapak, James terus saja memepet kemanapun Lisbeth berada. Tak hanya sampai di situ. Larangan itu rupanya tidak hanya dilakukan oleh Delima saja. Adik kandung Delima, yakni Darwin Natalis Sinaga selaku tulang paman dari pihak ibu, James, sudah sampai turun tangan memperingati sang bere keponakan untuk tidak berhubungan dengan Lisbeth, seperti yang dikemukakan Darwin kepada dataprosa.com, di Pekanbaru, belum lama ini. Tapi meski selaku bere, James tidak peduli dengan omongan tulangnya, yang juga sekaligus bertindak selaku advokat, penasihat hukum dari Vintor Haryanja dan pasutri James Elizabeth. Darwin yang selama menangani perkara keponakannya yang sempat disebut-sebut sebagai pengacara abal-abal, itu kepada dataprosa.com menyebutkan, dirinya sudah berkali-kali memberi peringatan kepada James. Tapi, James tetap saja berhubungan dengan Lisbeth di belakang, seperti penuturan Darwin kepada dataprosa.com. Akibatnya, Darwin yang juga merupakan salah satu yang sudah pernah menjalani pelatihan penyuluh pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, KPK RI, itu pontang-panting juga selaku penasihat hukum dalam mendampingi Vintor, James dan Elizabeth. Ternyata hantaman terhadap kisah kasih pasangan yang terbuai asmara itu tidak hanya menyerang saat-saat indah di masa sebelum menikah saja, tapi juga mengalami gempuran begitu usai menjalani acara pemberkatan yang berlangsung di kediaman Vintor Haryanja, yang dilakukan oleh pihak salah satu gereja Protestan di Pekanbaru. James Elizabeth menjalani acara pemberkatan pernikahan oleh pihak gereja Protestan di Pekanbaru pada tanggal 21 Desember tahun 2020, sebagai syarat sahnya pernikahan menurut agama Kristen seperti yang dianut pasangan itu. Namun beberapa hari sesudah pemberkatan, pada satu malam, ada beberapa orang yang mendatangi kediaman pendeta yang juga berlokasi di lingkungan gereja tersebut, meminta agar pernikahan James Elizabeth dibatalkan. Pendeta yang tidak ingin disebut nama dan gerejanya itu yang pernah dihubungi dataprosa.com dan wartawan lainnya, membenarkan bahwa pihaknya memang pernah didatangi sekawanan orang pada malam hari. Kepada wartawan, pendeta tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang mendatanginya itu. Tapi, ungkap pendeta, mereka menginginkan agar pernikahan James dan Elizabeth dibatalkan.
Keinginan orang-orang tersebut ditolak oleh pendeta. Dengan alasan, mereka yang telah disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari penelusuran dataprosa.com, apa yang diucapkan pendeta itu tadi, tercatat di Injil Perjanjian Baru, Matius 19:6, yaitu, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini yang menjadi dasar bagi pendeta untuk menolak pembatalan pernikahan itu. Selanjutnya, tekanan atas perkawinan James Elizabeth kian menjulang ke puncak. Kini, melalui jalur hukum, Fintor Haryanja dilaporkan oleh seseorang bernama Tua Abel Sirait. Fintor dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Lisbon Sirait, ayah Lisbeth yang kini menjabat Direktur Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Usai acara pemberkatan, pria kelahiran Kabupaten Tapanuli Utara, Taput itu dituding memalsukan tanda tangan Lisbon. Pada laporan tersebut, Fintor dilaporkan memalsukan tanda tangan Lisbon pada surat partumpolon, pernyataan, yang dikeluarkan pihak gereja. Pada surat partumpolon itu tercantum tanda tangan Fintor Haryanja yang bertindak sebagai wali, bukan tanda tangan Lisbon Sirait yang merupakan ayah Elizabeth, penduduk Jakarta. Oleh pihak penyidik, Fintor yang diduga memalsukan tanda tangan Lisbon itu diancam hukuman dengan pasal 263 Kupidana. Lantas, kepada dataprosa.com Darwin menjelaskan, berdasarkan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi, Kejati, Riau nomor B2523 per liter, 4.1. EKU, tanggal 1 Agustus tahun 2021 tanggal 19 Agustus tahun 2021 terhadap Fintor dan James bahwa pelapornya adalah Nurbeti. Kemudian, berdasarkan surat dakwaan JPU No. Rek. Per. PDM 162 PKU 09 2021 tanggal 22 September tahun 2021 pelapornya adalah Lisbon Sirait. Fintor bukanlah kerabat Lisbeth, memang. Juga bukan marga Sirait. Tapi bagaimana sampai pria malang ini berani-beraninya bertindak sebagai wali, membubuhkan tanda tangan di surat partumpolon pemberkatan pernikahan James Elizabeth di atas dokumen yang sudah tersedia itu. Kepada dataprosa.com Fintor pernah bilang, karena faktor kemanusiaan. Sebab dari penjelasan Lisbeth kepada dirinya, perkawinan harus segera dilaksanakan atas permintaan James Elizabeth, karena sudah mendesak. Bahkan permohonan itu tidak hanya dalam kata-kata belaka, namun dilengkapi dengan surat pernyataan. Elizabeth juga menjelaskan, kalau rencana pernikahan sampai diketahui para kerabatnya, kemudian diteruskan kepada orang tuanya, menurut Lisbeth pernikahan bakal gagal, mengingat pengalaman yang pernah dialaminya sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebagaimana Elizabeth mengisahkan kepada dataprosa.com, sebelum menjalani pemberkatan pernikahan, dirinya sudah melakukan berbagai upaya agar ada kerabatnya yang mau bertindak sebagai wali nikah. Tapi tak ada satupun yang bersedia. Lisbeth sudah menghubungi para kerabat mulai dari Jakarta, Medan dan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Sumut untuk menjadi wali atas pernikahannya dengan James. Tapi tak satupun yang sudi, kata Lisbeth. Sebelum menikah, Lisbeth tinggal di rumah orang tuanya, pasangan Sirait dengan Boru Siburian. Lisbeth menyebutkan, ayahnya adalah putra dari pasangan Sirait dan Boru Sinurat. Lantas, Lisbeth dan James kemudian muncul ke Pekanbaru, Provinsi Riau. Lisbeth dengan air mata berlinang datang bersama James menemui Fintor di kediamannya, minta tolong untuk menjadi wali pada pernikahan mereka. Akhirnya, dengan segala risikonya, Fintor pun menyatakan siap menjadi wali dalam pemberkatan pernikahan James Lisbeth oleh pihak gereja, setelah Elizabeth menyerahkan surat pernyataan bahwa dirinya yang meminta dan bertanggung jawab agar Fintor Haryanja menjadi wali nikahnya. Hingga berita ini tayang, sidang atas perkara Fintor, James dan Lisbeth tengah berjalan. Sudah berlangsung 4 kali secara virtual. Terakhir, pada Kamis,
tanggal 28 Oktober tahun 2021. Dari sidang yang tengah berjalan itu Vintor Haryanja beberapa kali sempat mengajukan agar dirinya hadir secara tatap muka dalam persidangan. Namun hingga berita ini tayang, belum terrealisasi. Lalu, tiba-tiba saja ada serangan yang berbahaya, kemudian timbul. Belakangan, kuat indikasi ada makhluk penyusup yang muncul, yang bisa saja merenggut nyawa manusia. Penyusup itu mampu menembus tembok-tembok di rutan. Entah mengapa, dari antara para tahanan yang ada di rutan, itu yang menjadi target penyusup, antara lain Vintor Haryanja. Makhluk yang tak memiliki otak sebagaimana manusia, itu sama sekali tidak mengganggu James maupun Lisbeth, hingga berita ini tayang. Lantas, makhluk apa penyusup itu? Kemudian terungkap di persidangan pada Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021 tadi. Namanya, virus corona. Darwin Sinaga, penasihat hukum ketiga terdakwa Vintor, James dan Elizabeth, menyampaikan kepada dataprosa.com bahwa menurut pernyataan salah seorang jaksa di persidangan yang berlangsung secara daring dan luring, Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021 itu terdakwa Vintor Haryanja sudah reaktif. Rencananya, sidang akan berlanjut besok, Rabu tanggal 3 November tahun 2021. Agendanya, mendengar keterangan para saksi. Dikutip dari dataprosa.com, dikabarkan, TVRB dari Pekanbaru,